Hai guys, balik lagi di channel YouTube Gadget Squad. Di video kali ini saya nggak akan bahas HP atau laptop. Kali ini kita akan bahas satu unit PC gaming dari Acer. Bukan produk yang terbaru memang, tapi secara performa dan harganya cukup bagus untuk gamer pemula. Ini dia Acer Nitro N50110. Ngomongin soal desain, kalau ngelihat ukurannya memang relatif jauh lebih kecil daripada PC gaming. Dengan case full tower yang banyak dipakai, tingginya cuma 34 cm, lebar 16,3 cm, dan panjang 35 cm dengan beratnya 7,4 kg. Bawa nama Nitro sebagai seri gaming Acer jadi jawaban kenapa PC ini punya desain case yang cukup gahar. Didominasi dengan warna hitam dengan berbagai aksen merah, terutama untuk port tambahan di bagian depan yang berisi air hole, SD card, USB Type-C, USB 3.0, port headset, dan juga mikrofon. Selain logo Acer dan Nitro, kalau kalian perhatiin di bagian depannya ada LED backlit dengan aksen silver berbentuk huruf V yang ngingetin saya pada desain antena Gundam. Tepat di bagian bawahnya ada slot optical drive yang ditempatkan dengan posisi vertikal. Dalam paket penjualannya, Acer juga menyertakan keyboard dan mouse di PC ini. Keyboard yang dikasih memang bukan keyboard gaming, yaitu keyboard biasa tanpa backlit dan masih yang menggunakan membran dengan beberapa tombol shortcut dan multimedia yang berada di bagian atas. Jarak antar tombolnya menurut saya agak sedikit sempit, tapi buat dipakai ngetik, tombol-tombolnya cukup empuk dan nggak ngasilin suara yang ngeganggu. Jadi ya cukup nyaman kalau mau dipakai ngetik sambil ditemenin lagu-lagu santai. Untuk mouse yang dikasih juga nggak mouse gaming, jadi nggak ada tombol makro ataupun tombol untuk mengatur DPI-nya. Konektivitasnya sendiri, port yang ada di PC ini cukup lengkap. Selain yang saya udah sebutin di bagian depan tadi, di bagian belakang ada 2 USB 3.1 Gen 1 Type A, 2 USB 3.1 Gen 2 Type A, 2 USB 2.2 Type A, 1 LAN port, 1 HDMI, 1 DVI port, 1 DisplayPort, dan audio port. Nah, yang menarik sekaligus jadi pembeda dari Nitro N50110 ini dengan Nitro 50 generasi sebelumnya, PC gaming ini dibekali dengan modul Qi wireless charging yang ditempatkan di bagian atas. Jadi pas lagi main game, kamu nggak perlu khawatir kalau smartphone kamu kehabisan baterai. Mengisi daya smartphone cukup meletakkannya di atas desktop aja. Ya lumayan, fitur keren ini bisa ngebantu ngebuat meja jadi lebih rapi tanpa banyak kabel-kabel yang berantakan di meja. Selain itu, Acer juga ngerancang PC ini lebih praktis dalam penggunaannya. Biar tetap tersambung dengan jaringan internet dan perangkat lainnya, Acer Nitro N50110 ini dibekali dengan Wi-Fi card dan Bluetooth dari Qualcomm. Buat maksimalin kinerjanya, PC gaming ini juga sangat upgradable. Mulai dari motherboard yang digunakan dengan penggunaan chipset X570, jadi prosesor Ryzen 7 3700X-nya bisa di-upgrade sampai ke Ryzen 9 3900X. Selain itu, opsi upgrade juga ada di SSD M2 PCIe, GPU, harddisk 3,5 inch, dan RAM sampai 64 GB. Masuk ke bagian performanya, Acer Nitro N50110 dibekali dengan AMD Ryzen 7 3700X yang memiliki base clock speed 3,6 GHz dengan turbo boost 1 core hingga 4,4 GHz. Prosesor ini juga bisa berjalan pada konfigurasi 8 core 16 threads yang didukung dengan RAM 16 GB DDR4 dual channel. Dengan spesifikasi prosesor dan RAM yang ada, menurut saya cukup nyaman buat kamu para gamer pemula. Kalau ngerasa kurang, kamu masih dapat melakukan overclocking untuk meningkatkan kinerjanya menggunakan software AMD Ryzen Master. Overclockingnya bisa dilakukan hingga core clock speed di 4.2 sampai 4,3 GHz dan peak core voltage-nya di 1,35 volt. Untuk suhu dari Acer Nitro N50110 cukup terkendali ya. Karena airflow yang ada pada desktop ini, pengendali suhu digunakan dengan 2 fan. Masing-masing ada di bagian belakang pada fan yang ada di CPU. Ada juga di beberapa air hole yang terdapat pada casingnya. Hasil benchmark menggunakan Cinebench R20, skor yang didapatkan untuk performa multicore prosesor ini adalah sebesar 4512.
Hasil ini memang memuaskan mengingat performa prosesor lain yang ada di atas 3700X memang sudah sekelas workstation atau server. Kemudian buat performa single core-nya, Ryzen 7 3007X berhasil mendapatkan skor di 478. Kali ini berhasil sedikit membalap skor Intel Core i7 7700K yang punya base clock speed lebih besar yaitu 4,2 GHz. Untuk game Battlefield 1, game ini bisa dijalankan lebih baik dengan resolusi Full HD ketimbang 4K dengan sama-sama kualitas grafik ultra. Di beberapa part grafik ramai juga tetap playable dan aman buat dimainin. Begitu juga untuk game yang selanjutnya yang terbilang cukup berat dan populer belakangan ini yaitu PUBG. Selama bermain di beberapa maps masih sangat nyaman dengan settingan grafik mentok kanan. Overall selama bermain di kedua game saya nggak nemuin adanya kendala yang berarti. Ngomongin soal fiturnya, di desktop gaming ini Acer ngebawa software yang biasa ada di seri laptop Nitro. Contohnya kayak Acer NitroSense yang berfungsi untuk mengatur kecepatan fan dan monitor suhu CPU dan GPU. Terus ada Acer Care Center yang bisa digunakan untuk monitor status hardware PC ini. Dan yang terakhir ada Sound Blaster Connect yang berguna untuk mengatur profil suara headphone yang terhubung. So guys, dibanderol dengan harga 22 jutaan, menurut saya Acer Nitro N50 dengan AMD Ryzen 7 3700X dengan arsitektur 7 nanometer ini nggak hanya handal untuk main games, tapi juga bisa ngasih efisiensi yang lebih baik. Apalagi buat maksimalin performanya, desktop gaming ini ngasih keleluasaan buat upgrade di beberapa sisi. Ya walaupun saya harus akui saya kurang suka di bagian dalam casingnya. Terkesan ketinggalan zaman karena agak sulit buat proses upgrade komponen dan kabel manajemennya. Kalau dibandingin sama casing-casing PC yang udah punya kabel manajemen di bagian belakang motherboard. Bang, mending rakit PC komponennya sendiri aja, lebih murah bang. Yes, tapi yang belum kita dapetin tentunya fitur-fitur yang dikasih seperti wireless charging, Windows 10 original, Wi-Fi dan Bluetooth, SD card reader, dan garansi yang mencakupi semua komponen yang ada pada PC ini. Karena biasanya kalau kita ngerakit PC sendiri itu, masing-masing semua komponen berbeda-beda untuk ketentuan garansinya. Oke guys, segitu dulu aja untuk review kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share-nya jika kalian suka dengan video ini. Oke, Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.